Di awal cerita kita diperlihatkan seorang anak yang terbangun dari tidur dikarenakan mendengar suara seorang yang sedang kesakitan. Anak itu pun melihat keluar melalui jendela. Tak lama kemudian anak itu pun keluar dari rumahnya dan berlari di tengah dinginnya salju. Dia melihat sinar yang mengarah ke suatu tempat. Dia pun mengikuti kemana arah sinar itu. Setelah beberapa saat, dia pun sampai ke tempat di mana sinar itu berasal. Sinar tersebut berasal dari seekor kucing hitam. Dan ternyata kucing hitam tersebutlah yang meminta tolong ke anak tersebut. Tiba-tiba kucing itu memuntahkan darah. Tanpa pikir panjang, anak itu pun menolong kucing tersebut. Saat anak itu menyentuh kucing hitam tersebut, tiba-tiba luka kucing tersebut perlahan sembuh dan beberapa saat kucing itu pun pulih kembali dan tertidur di pelukan anak tersebut. Waktu berpindah di saat ini, yaitu di saat anak tersebut berumur 19 tahun. Dia bernama Estio dan dia adalah MC di cerita ini. Di suatu pagi ada seseorang yang menggedor pintu kamar Estio. Ternyata itu adalah kakak tertua Estio, yaitu Teriot. Dia memberitahu bahwa hari ini adalah upacara kedewasaan. Diceritakan di kota kelahiran Estio, yaitu Selbia, pada hari Minggu pertama setiap tahun, upacara kedewasaan diadakan bagi semua anak laki-laki dan perempuan di usia 19 tahun dan lahir pada tahun yang sama. Upacara ini ditetapkan oleh kekaisaran. Hal itu diharapkan agar mereka menjadi orang dewasa yang baik. Tak berserang lama, Estio pun turun dan bertemu dengan ayah dan kakaknya. Di sini diketahui bahwa keluarga Estio tidak menyukai keberadaan Estio. Terlihat dari bagaimana cara mereka memperlakukan Estio dengan kasar. Setelah itu, keluarga Estio berangkat ke tempat upacara, meninggalkan Estio dan menyuruh Estio untuk mandi sebelum berangkat. Singkat cerita, Estio pun mandi. Dan setelah mandi, tiba-tiba Suki, yaitu kucing hitam yang pernah diselamatkan Estio, memberikan sebuah jubah. Diketahui jubah tersebut didapat Suki dari seseorang yang dia selamatkan saat hampir tertabrak kereta kuda. Setelah memakai jubah tersebut dan Estio pun bersiap-siap
Kemudian dia pun keluar dari rumah. Tanpa disengaja, Estio bertemu seorang gadis yang bernama Bella. Kebetulan juga si Bella ini juga mau pergi ke tempat upacara. Tapi karena Estio yang dari kecil hanya di rumah dan gak pernah keluar rumah, jadi Bella pun tidak begitu ingat. Setelah mengingat-ingat kembali dan tahu kalau itu Estio, mereka pun berangkat bersama-sama. Berpindah ke tempat upacara. Di sana udah banyak tuh para orang tua, anak-anak yang akan melakukan upacara kedewasaan. Nah, ayah Estio bertanya-tanya, kenapa Estio belum juga datang gitu. Kakak perempuan Estio pun menjawab, ayah tahu kan kalau dia itu pemalas. Aku menyuruhnya mandi karena ini tahun baru. Sepertinya dia melakukannya seharian. Orang-orang pun di sana meminta untuk acara segera dimulai tanpa adanya Estio. Tiba-tiba seorang pria berteriak, "Tunggu ketua, Bella belum sampai." Tak lama kemudian Bella pun datang bersama Estio. Pria itu langsung menghampiri Bella, tapi pria tersebut terkejut melihat Estio. Diketahui pria tersebut bernama Luis, dan sepertinya dia menyukai Bella. Bella pun langsung menarik tangan Estio dan menjauh dari Luis. Dan sesaat setelah Bella ini narik tangan si Estio, tanpa disengaja kekuatan Estio ini aktif. Ya, dan kita dapat mengetahui seperti apa ingatan Bella dan apa yang udah dialami oleh Bella selama ini. Ternyata Bella bukanlah wanita baik-baik, dikarenakan dia suka berganti-ganti pasangan, dan itu bukanlah kelakuan wanita yang baik-baik menurut saya ya. Kemudian secara tidak sadar Estio menarik tangannya gitu, kayak dihentak gitu. Bella pun terkejut dan Estio langsung meminta maaf dan berterima kasih karena mengajaknya berangkat bersama gitu, berangkat bareng gitu. Di sisi lain si Luis ini kan tadi diabaikan tuh sama si Bella. Nah, itu dia memiliki dendam secara nggak langsung ke Estio gitu dan memiliki rencana licik. Jadi dia ngerencanain sesuatu ke Estio. Nah, Luis pun nggak sengaja dengar pembicaraan orang tuanya gitu. Orang tuanya si Estio. Orang tua si Estio ini bertanya-tanya, dari mana Estio punya jubah yang sebagus itu, dan motif itu pun tidak ada di desa mereka. Tanpa berpikir panjang pun Estio berkata kalau itu adalah hadiah dari temannya. Tapi Luis ini belum puas gitu dengan jawaban Estio. Dia pun berusaha memojokkan Estio lagi dan dia bertanya, memang kau punya teman? Siapa temanmu? Apa kau mencurinya? Katakan padaku, kau mencurinya kan? Estio pun diam. Dan di sini kita pun dibawa kembali ke masa lalu Estio, di mana Estio kecil dia selalu dikucilkan oleh penduduk desa dikarenakan kekuatannya tersebut. Maka dari itu para penduduk desa pun dia menganggap Estio ini sebagai monster. Penduduk desa menganggap Estio adalah anak yang dikutuk, dan karena itulah
si Estio ini dikucilkan dan disuruh tinggal di loteng. Kembali ke acara kedewasaan, Louis melanjutkan perkataannya. Kami sudah lama tak melihatmu. Apa kau pergi jauh-jauh ke kota untuk mencuri agar kau bisa terlihat tampan hari ini? Dan benar saja, orang-orang pun termakan omongan Louis tersebut. Orang-orang pun mulai memberikan tatapan kebencian terhadap Estio. Bahkan Bella yang sebelumnya ramah pun ikut memberikan tatapan kebencian kepada Estio. Tiba-tiba ada seorang anak yang melempar sesuatu ke arah Estio sambil berkata, "Rasakan ini dasar monster." Seketika badan dan pakaian Estio pun menjadi kotor karena benda tersebut. Semua orang yang ada di tempat itu pun menyebut Estio monster. Yang makin mengejutkan, keluarga Estio malah tidak peduli dan beranjak pergi. Walaupun Estio sempat memiliki harapan untuk diterima di desa tersebut, semuanya sia-sia karena penduduk desa yang menganggap Estio sebagai anak terkutuk. Waktu berpindah setelah acara tersebut dan Estio seperti biasa berada di loteng rumahnya. Karena kejadian sebelumnya, Estio pun berpikir untuk pergi dari desa tersebut. Setelah cukup lama berpikir, Estio pun bersiap-siap dan bergegas pergi. Setelah beberapa saat dia berjalan tanpa tujuan, Estio bertemu seseorang yang sedang menaiki kereta kuda. Pria itu bertanya, "Hei nak, apa kau bepergian dengan berjalan kaki di cuaca sedingin ini?" Tanpa menunggu jawaban dari Estio, pria itu menyuruh Estio untuk naik ke kereta. Dan tanpa disangka, Suki, si kucing hitam, mengikuti Estio. Dan awal perjalanan mereka pun dimulai. Kita akan tahu kelanjutannya di part kedua. Oke cuy, dikarenakan Mimin masih baru nge-YouTube dan masih baru belajar ngedit-ngedit juga, minta saran dari kalian semua. Silahkan dikasih saran supaya bisa bikin video yang lebih baik lagi gitu. Mimin minta maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin juga dengan cara berlangganan. Jangan lupa tekan juga loncengnya biar dapat updatean baru dari video Mimin selanjutnya. Dan see you next time. Bye bye.